Karena ketika saya ingin dikasih, pengen dikasih, dikasih, kayak anak manja gitu di mata Tuhan. Ini yang bikin kita ngerasa, oke, kalau gitu sebaiknya saya selalu berpikir positif. Betul. Karena saya yakin Tuhan sayang sama saya, maka sedikit pun pikiran negatif, apapun itu nggak usah deh. Aku malah terikat ini Mas Fadli, kita di perusahaan yang satu lagi gitu ya. Tahun 2019 waktu zaman Covid itu masih ingat nggak? Ya kan? Banyak orang yang kena PHK dan lain sebagainya itu ya kan? Kan negatif itu ya kan? Dan kita juga ngeresponnya, waduh kita nggak bisa lagi gini ya kan? Ya negatif kan? Tapi ya alhamdulillahnya ya kita berpikir positif ya, ini pasti ada cara lain ya kan gitu. Dan ternyata ya kan, lebih besar berkali-kali lipat daripada yang seharusnya kita dapat sebelumnya. Betul gitu ya kan. Betul. Jadi, mungkin itu ya salah satu dari energi negatif yang berubah menjadi energi positif betul. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman udah mulai ngerasain ya teman-teman gini loh, kita ini manusia, kita tetap bisa ngerasain positif dan negatif ya. Kita bukan yang wah dewa gitu yang nggak ada, negatif itu di gua nggak ada. Saya juga manusia teman-teman ya, saya juga punya pikiran-pikiran yang muncul sebagai percikan negatif gitu. Cuman ketika ini terjadi teman-teman, kita dengan sadar ngerem, dengan sengaja. Oke, ini negatif nih kategorinya nih, gitu. Apa penggantinya sebagai pikiran yang positif? Karena waktu itu saya ingat banget Mas Teguh, ketika kita seminar ke seluruh kota di seluruh Indonesia kan kita bikin kayak gitu, itu kondisi di mana nggak bisa saat pandemi kan, semuanya lockdown kan gitu. Betul. Cuman karena kita tahu bahwa ini udah mulai ada gejala-gejala lockdown nih, ya udah yuk. Daripada kita berpikir negatif, mendingan kira-kira kalau nanti ini nggak bisa kita ngapain. Sehingga waktu itu kita beli Zoom, kita beli webinar Jam, kita beli barang online, tools untuk broadcasting yang hari itu masih mahal banget buat kita. Gitu. Saya ingat banget waktu itu kita bayar $2.000 itu kayak aduh 30 juta lebih, ini berat banget gitu ya, diada-adain duitnya supaya kita nggak cuman bisa 100 orang, 500 orang. Kita tahu kalau orang mau ngobrol sama kita tuh bisa 5.000 orang gitu loh. Secara online kan, pakai webinar Jam itu aman. Ya udah kita bayar webinar Jamnya waktu itu. Happen to be 1 bulan kemudian Indonesia lockdown. Bandara tutup, semua seminar dibatalin. Seminar kita yang di Solo batal. Ya kita udah booking hotelnya segala macam batal waktu itu. Kalau Mas Teguh ingat kita nggak jadi terbang ke sana. Nah, yang menarik itu kan tadi ketika kita batalin ternyata seminar offline-nya nggak jadi, kita bikin jadi online. Yang hadir boleh seluruh Indonesia. Begitu hadir omsetnya 3 kali lipat langsung bulan itu juga. Nah ini caranya ngerubahnya. Jadi ya dilempar energinya. Kita kan punya power untuk ngasih makan energi negatif. Kita juga punya power untuk ngasih makan energi positif. Masalahnya power yang sama. Betul. Jangan sampai habis dipakai buat yang negatif. Yang negatif, betul. Mending diberhentiin, tuang semuanya ke yang positif, hasilnya tetap maju, tetap naik. Gitu. Yes. Intinya sih kita bersyukur ya Mas Fadli ya, dari kejadian-kejadian yang kita alami gitu kan, kita cari tahu ada hal yang baik kemungkinan besar ya kan dari yang Tuhan siapkan untuk kita gitu ya kan. Nah ini nih rasa syukur ini yang mengubah energi positif, yang mengubah energi negatif menjadi positif inilah ya. Yang pada akhirnya semua teratasi ternyata gitu ya. Betul. Ya lagi susah ya bersyukur, lagi dapat bahagia bersyukur gitu. Maka bersyukur ini energinya gede banget Mas. Betul. Makanya kan Mas Fadli kan sampaikan tadi kan, energi positif, energi mengeluh sama energi bersyukur ini sama-sama gitu kan. Sama-sama makan energi kita loh. Iya. Bener. Lebih baik bersyukur ya gitu ya. Oke Mas Fadli. Nah lanjut nih Mas Fadli ya. Bagaimana caranya kita membangun keyakinan ya yang kuat bahwa semesta ini selalu mendukung kita dalam perjalanan kita menuju kesuksesan. Nah ini tadi di samping rasa syukur tadi kita gitu ya mungkin ya. Wah. Ini saya pernah pelajarin di awal-awal saya mulai mempelajari industri ini Mas Teguh ya, industri psikologi nih, ya, tentang hipnosis, tentang hipnoterapi gitu ya. Sampai ada satu poin di mana saya ngerasain ini apa ya caranya ya gitu. Terus ada satu treatment yang saya lakukan yang berhasil menurut saya itu adalah dengan merayakan pencapaian-pencapaian kecil sampai kita terbiasa merayakan pencapaian. Sehingga kita tahu bahwa God is good all the time. Kita tahu Tuhan selalu baik selalu sayang sama kita. Jadi
Jangan pernah punya batasan. Oh kalau yang ini mah nggak usah disyukurin lah, emang udah layak diterima, Iya, gitu kan. iya, iya. Kalau yang gede banget, nah ini baru disyukurin. Tunggu Jangan dulu. gitu. Oke, betul. Jadi dirayakan pencapaian kecilnya gitu. Sekedar yang halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live, teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu, dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Teman-teman misalnya berhasil mendapatkan sesuatu prestasi yang walaupun nggak gede banget, bukan juara nasional gitu ya, teman-teman rayakan gitu. Teman-teman bayar diri dengan sengaja, dengan wah beli minuman enak lah gitu. Ini kayak wah ini pencapaian ya, terima kasih diriku, ini untuk kamu gitu. Atau dengan beli makanan yang kita suka gitu, atau kita dapat bonus dari kantor, dikasih dapetin rezeki yang lebih, bayar lagi dirinya, kasih perayaan buat dirinya, sehingga kita selalu ngerasain diri kita sayang sama kita, Tuhan juga sayang sama kita, dan jadi apa ya, jadi terlatih mentalnya gitu. Oke. Jadi itu rayakan pencapaian kecil. Oke, termasuk mungkin ditraktir teman juga ya. Salah satu syukur yang kecil kan gitu kan, kejadian-kejadian kecil yang menarik untuk kita gitu ya. Yes. Oke, lanjut nih Mas Wadi ya. Ada nggak sih cara mengenali apakah pikiran negatif ini adalah intuisi untuk memperingati kita? Tunggu, salah nih, Anda salah nih. Jadi kita udah punya pikiran negatif, bisa jadi ini intuisi yang memperingatkan kita bahwa kita tidak berlanjut ini ya gitu. Yes. Atau sekedar ketakutan yang membatasi kita. Ada Mas Teguh. Ada yang namanya shadow kalau di human design itu. Shadow ya. Shadow. Bayangan. Jadi ada cara pikiran bawah sadar kita untuk memberitahu pikiran sadar kita dengan memunculkan rasa yang membuat kita merasa punya rambu-rambu gitu. Dan ini benar adanya, ini ada dan ilmiah. Jadi setiap orang itu punya rasa beda-beda. Ya bagusnya teman-teman cek sendiri ya human design-nya apa gitu ya. Tetapi di dalam human design itu ada yang namanya pencerahan, ada yang namanya shadow, ada yang namanya rasa apa yang muncul ketika yang kita lakukan benar, dan rasa apa yang muncul ketika sepertinya yang kita lakukan salah dan perlu berhenti gitu. Nah tiap orang beda-beda. Ketika rasanya yang dilakukan adalah rasa yang berat, males banget, frustasi, stres, itu bisa jadi memang sebaiknya berhenti. Gitu. Ya menurut saya ya tetap sebaiknya berhenti anyway kan ya, kalau memang kita ngerjain sesuatu hasilnya gede tapi stres banget gitu, ngorbanin banyak hal banget gitu, ya mendingan jangan sih gitu. Tapi ketika kita ngajalannya dengan asik banget ya, hari-harinya bahagia ya, ini keren banget, ini asli, ini akan bikin orang lain juga ikutan bahagia sama-sama kita gitu. Kayak ngejalaninnya happy banget gitu ya. Kayak teman-teman nih, kalau saya sharing sama teman-teman kayak gini gitu ya, ini berjam-jam itu nggak terasa ya, nggak terasa gitu loh. Dan menurut saya ini sesuatu yang saya jalanin dengan happy. Ngelihat komen-komen positif dari teman-teman semua, pertanyaan lanjutan yang pengen memperdalam, saya ngerasa kalau lumayan loh, saya bisa ngasih manfaat buat teman-teman yang lain gitu kan. Ternyata bisa membantu. Ternyata bisa membantu gitu. Nah ini terus dilakukan sebaiknya. Kalau teman-teman punya rasa itu, terus lakuin. Tapi kalau teman-teman misalnya, kalau gitu Mas, apakah saya harus bikin podcast kayak Mas Fadli? Belum tentu, bukan tentang do-nya. Ini ya. Bisa jadi ada orang ngesarin aja udah juga membantu. Iya betul. Ada orang yang bikin podcast stres loh. Oke. Iya. Ya itu bukan desain pribadinya dia, bukan. Jangan dipaksain, nggak apa-apa. Jadi yang salah itu bukan apa yang dilakukan kita harus sama atau beda dengan orang lain, tetapi apakah ini cocok dengan diri kita. Gitu. Ada orang yang stres disuruh bikin konten tiap hari, aduh gimana ya, aduh berat banget gitu. Ada orang yang mana lagi, ayo mau 7 sehari hayo kan gitu ya. Nah saya tuh gitu, saya tuh kayak ya excited aja gitu, pengen sharing, dan ini juga jadi sesuatu yang kata guru saya, untuk bisa bikin ilmu itu betul-betul menjadi bagian dari identitas diri kita adalah dengan cara 3 hal.
Yang paling pertama dipelajari dengan sepenuh hati, dengan serius, ini udah bagus. Level kedua dipelajari dan dipraktekkan. Level ketiga yang paling bagus adalah dipelajari, dipraktekkan dan diajarkan. Nah, saya berusaha sampai ke level 3, makanya saya sharing sama teman-teman dan saya yakin itu benar. Oke. Makanya tadi ya, cara mengetahui pikiran negatif kita, ini ada sebuah peringatan atau batasan atau hanya sebuah ketakutan ya. Jangan sampai kayak si cerita kita di video sebelumnya ya, yang gali emas itu tadi ya. Ya ini ternyata jadi ketakutan malahan kan gitu ya. Betul, jadi ketakutan. Jadi memang beda kok. Takut yang namanya takut memang ini kita kan ada ketakutan, bukan ketakutan ya sebetulnya Mas Teguh, itu tuh menyerah gitu. Itu tuh menyerah, itu tuh kita berhenti berusaha gitu. Makanya ya berhenti gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya sebuah ketakutan itu bisa jadi sebetulnya hanya sesuatu yang perlu kita hilangin aja. Nah ini kan di Kedamaian ID kan udah banyak diajarin cara untuk ngilangin ketakutan, mental block, abundance block kan gitu ya. Dengan meditasi, dengan tapping, dengan teman-teman pakai yang namanya 40 detik terapi kita misalnya seperti itu banyak caranya. Ketika ketakutannya hilang, jalan terus nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti gitu. Dan bukan berhenti melakukan spesifik hal ya teman-teman ya. Yang saya maksud adalah jangan pernah berhenti menginginkannya. Kalau ternyata caranya bikin teman-teman frustasi, ganti cara gitu loh. Jadi bukan impian kita ini bukan impian antara, bukan. Tapi kita pengen end goal-nya yang tercapai. Bukan harus lewat jalan ini, nggak apa-apa. Makanya tadi yang saya maksud frustasi atau enggak itu adalah kondisi di mana kita bisa mengganti caranya untuk mencapai keinginan yang sama. Gitu. Jadi kalau misalnya muncul perasaan ragu atau perasaan takut, apa kita harus berhenti? Yes, mungkin kita perlu berhenti menggunakan cara ini. Tapi tidak boleh berhenti menginginkannya. Gitu. Berarti menginginkan tadi ya kan gali emas. Saya pengen dapetin emas di sini tetap itu. Gitu, ya. Mungkin caranya yang berbeda di lagi. Gitu. Oke. Bagaimana kalau misalnya itu kan perusahaan besar loh Mas Fali kan gitu kan. Dia butuh dana keluar dan lain sebagainya. Mungkin udah mau minus gitu kan. Gimana dengan keadaan seperti itu? Apakah itu sebuah tanda lebih baik lu mundur gitu? Ya enggak sih menurut saya. Juga ya. Mungkin dia cuma perlu meditasi. Habis itu dia renungkan gitu ya. Habis itu dia cari cara lain. Mungkin nggak digali lewat bawah, mungkin galinya lewat atas. Iya. Mungkin harusnya pakai ini. Mungkin harusnya pakai hal yang lain gitu. Pokoknya nggak berhenti sampai emasnya dapat gitu. Sampai terbukti tidak ada. Gitu. Nih, jika sudah berpikir positif ya, tapi masih sering ngalamin kegagalan, ya, gimana cara kita tetap percaya pada proses dan tidak menyerah? Ini mungkin yang si tukang gali emas ini, gue udah nggak habis-habisan ini Mas Bro, ya kan, uang gue udah minus nih gitu ya kan. Tapi gimana caranya biar gue nggak nyerah dan gue tetap percaya bahwa di situ ada emas, nah gitu. Ya, gitu ya. Ya, kayak kita mau jalan ke Surabaya nih gitu ya, kita mau jalan ke mana nih? Besok banget nih, saya mau ke Jawa Tengah nih, ke Wonosobo gitu ya, ada meeting di sana. Itu kan bisa jadi mungkin tantangannya banyak gitu. Tapi kalau saya terus-menerus bergerak ke sana dengan semua tantangannya, maka pasti nyampe. Nah, yang sering kali salah paham orang ini adalah berkali-kali gagal. Betul. Menurut saya, gagal itu nggak mungkin terjadi. Loh, tapi mas saya gagal. Bukan gagal, Anda itu berhenti berusaha. Iya. Gitu. Karena kegagalan itu nggak ada teman-teman. Kegagalan itu hanya terjadi ketika teman-teman mendefinisikan usaha teman-teman yang berhenti itu sebagai gagal. Gitu. Dan seringkali saya bilang nih ya sama teman-teman ya. Ini boleh dicatat ya teman-teman. Ketika teman-teman menyerah karena menurut Anda tidak mampu, Anda lagi sombong. Wah. Iya. Kenapa? Setuju. Karena teman-teman sedang mengesampingkan Tuhan. Betul. Anda ngerasa usaha ini hanya berhasil jika saya tetap berusaha. Padahal kan ada Tuhan. Terus teman-teman nyerah karena teman-teman bilang teman-teman nggak mampu. Itu tuh sombong. Sombong loh. Setuju ya. Ada Tuhan yang maha besar. Ada Tuhan yang maha besar, maha kuat, maha segala-galanya. Yang kalau misalnya kita
berusaha bareng sama dia terus, nggak ada gagalnya. Yang ada ya tadi kan, mungkin Tuhan pengen kita belajar, Tuhan pengen kita lebih dewasa, Tuhan pengen kita lebih kuat, Tuhan pengen kita lebih ngerti, Tuhan pengen kita lebih pantas ketika nerima, nggak habis gitu aja, nggak berantakan. Kita dimampukan dulu untuk menerima amanah yang lebih besar. Iya. Dan dalam proses itu kalau nggak berhenti, nggak gagal. Iya. Tapi kalau kita definisikan gagal karena menurut kitanya nggak mampu, sombong. Iya. Nggak ada yang gagal, Mas Teguh. Apa yang Anda inginkan pasti terwujud loh teman-teman, kan gitu ya. Pasti terwujud pada Pasti akhirnya. terwujud, ya. Makanya orang susah terima ketika saya bilang, kalau menggunakan apa yang Mas Fadli ajarkan berapa persen akurasinya? Saya bilang 100%. Pusing kan dia kan? Nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin kalau Anda pikir nggak mungkin. Tapi kalau saya selalu merasa bahwa asal masih ada saya dan Tuhan, selama yang saya tahu nggak diambil sama Tuhan, nyampe pasti. Pasti nyampe. Cuman cukup saya sama Tuhan. Dah. Pasti nyampe. Wow. Gitu. Kalau ada orang lain berarti itu dikirim Tuhan buat saya, dukung saya pasti lebih mudah mengerjakannya. Kalau ada modal tambahan, kalau ada network tambahan, misalnya ada kenalan baru, ada hal-hal yang memang mempermudah prosesnya, itu semata-mata karena Tuhan sayang sama saya. Artinya tetap sama, yang berusaha cuma saya dan Tuhan. Iya, gitu. setuju. Jadi ya setuju. Nggak usah mikir gagal lah gitu. Terlalu naif ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita yang hidup dengan sempurna, dengan tubuh yang sempurna gitu kan, dibandingkan dengan, mohon maaf ini banyak yang disabilitas mungkin gitu ya kan, mereka tuh juga tetap bisa hidup dengan happy. Ada yang juara olimpiade ya kan gitu kan. Betul. Kan bisa hasil juga gitu ya kan. Kenapa kita mesti mengeluh? Anda berarti lebih. Saya tidak ngomong, tidak dilanjutkan. Oke Mas Fadli, pertanyaan penutup ini ya, atau pernyataan penutup nih dari Mas Fadli, dari semua yang kita bahas hari ini ya, dari A sampai Z-nya tadi, gitu ya. Saya nggak bisa ngulangi lagi. Apa satu hal yang paling mungkin bisa kita terapkan mulai dari sekarang ya untuk mengubah pikiran negatif ini menjadi magnet kesuksesan kita? Gitu. Mengubah pikiran negatif jadi magnet kesuksesan. Nah, atau sesuatu yang negatif menjadi peluang buat kita gitu ya. Yes, yang paling mudah dilakukan adalah teman-teman percaya, fake it nggak apa-apa. Bahwa Tuhan sayang sama kita, gitu. At least menurut kita lah, kan kita nggak bisa validasi. Emang Tuhan sayang beneran ya? Nggak tahu kan gitu ya. Yang pasti Tuhan maha penyayang. Kalau udah maha penyayang kan berarti pasti sayang. Iya betul. Gitu. Sama masa iya harus ditanya lagi betul, kan gitu. Betul. Zolim juga kan? Iya, sombong lagi sombong aja. Lagi bener. Kalau masih mempertanyakan apakah Tuhan sayang sama saya, dia lupa Tuhan punya maha penyayang sifatnya. Berarti kan ya udah, ketika itu sudah jadi aturan main dalam hati yang baku, satu ini aja selesai semuanya Mas Teguh. Tinggal teman-teman bener nggak bisa ngerasain rasa sayangnya. Karena ini harus sampai di level rasa. Nggak bisa cuman sekedar kayaknya sih Tuhan sayang lah ya. Tuhan sayang cuma di level obrolan kita doang gitu. Enggak bisa. Beneran harus sampai ke dalam hati, sampai ke keyakinan yang paling dalam kalau Tuhan tuh sayang. 100%. Gitu. Kalau itu yang terjadi teman-teman, apapun hal negatif yang memunculkan pikiran negatif, tetap ujungnya positif. Tetap ada rasa syukur di dalamnya. Tetap ada rasa bahagia di dalamnya menjalani hal yang positif pasti, apalagi yang negatif, karena kita tahu yang negatif ini pun kiriman Tuhan. Gitu. Dan kalau ini terjadi, udahlah. Yang namanya membalikkan keadaan Anda tuh gampang buat Tuhan. Gitu, gampang banget. Kayak semesta kita gede banget, bumi aja kayak butiran debu loh, apalagi kita manusia di dalamnya gitu kan, kayak ya udahlah. Ini pemilik semesta ini begitu kayanya, begitu luar biasa sayangnya sama semua makhluknya, ya manusianya, ya hewannya, ya tumbuhannya, semua loh. Masa kita ngerasa kita nggak disayang, ini kan kelewatan. Ketika ini sudah dirasain Mas Teguh, pikiran negatif apapun yang muncul, ini akan jadi sesuatu yang berubah menjadi energi syukur dan bahagia. Nah, syukur dan bahagia ini yang bikin kesuksesannya terjadi. Gitu. Siap Mas Fadli, thank you Mas Fadli. Dan mungkin ya buat teman-teman ya, sebelum teman-teman berpikir bahwa apakah saya sombong dengan orang lain, tunggu dulu. Lihat dulu diri Anda itu sombong gak sama Tuhan, sama pencipta Anda gitu ya. Jangan dulu sama orang lain dah gitu ya kan. Coba sama Tuhan Anda, sombong enggak gitu ya kan. Kalau misalnya masih berpikir Tuhan ini saya enggak, berarti Anda sudah sombong.
Oke, itu aja mungkin ya Mas Oli ya. Sip ya, ini udah panjang ya, udah cukup panjang ya teman-teman. Thank you. Silakan komen kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan lanjutan atau mungkin sesuatu yang teman-teman pengen diskusikan, komen-komen langsung aja di bawah gitu ya. Dan ingat teman-teman bisa like videonya kalau suka untuk mensupport ini supaya makin gede lagi teman-teman, karena kita bisa undang narasumber yang makin keren. Kita akan bikin lebih banyak lagi manfaat buat teman-teman semua. Anda perlu subscribe channel ini untuk itu dan pastikan Anda share video ini ke banyak orang ya. Itu aja, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you Mas Teguh. Mas Ali. Thank you teman-teman.